Semua berawal dari benakku, mencoba menuangkan isi hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak John Herikson SPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan selamat pagi juga untuk rekan-rekan semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, yang mana pada pagi ini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Emansipasi Wanita di Era Modern. Untuk mengetahui lebih lanjut apa sih emansipasi itu, mari simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Emansipasi yang diperjuangkan Raden Adjing Kartini telah berhasil menginspirasi Indonesia tentang persamaan hak antara wanita dan pria untuk maju. Namun tantangan kembali muncul ketika perempuan dihadapkan pada masalah ekonomi serta Undang-Undang Perlindungan Pekerja Wanita. Kartini bersama kedua adik perempuannya mendirikan sekolah murid perempuan yang kini bangunannya dikenal sebagai Gedung Pramuka. Sekolah ini jugalah yang menjadi warisan Kartini kepada kemajuan perempuan Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian emansipasi dan undang-undang yang terkait dengan emansipasi. Emansipasi sendiri yaitu istilah yang digunakan untuk menjelaskan sejumlah usaha untuk mendapatkan hak politik maupun persamaan derajat, sering bagi kelompok yang tak diberi hak secara spesifik. Atau secara lebih umum dalam pembahasan masalah seperti itu, gender adalah kosakata yang berasal dari bahasa Inggris yang bermakna jenis kelamin. Dalam glosarium disebut sebagai seks dan gender. Gender sendiri diartikan sebagai suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan, yang dikonstruksi secara sosial, kultural atau hubungan sosial yang terkonstruksi antara perempuan dan laki-laki, yang bervariasi dan sangat bergantung pada faktor-faktor budaya, agama, sejarah, dan ekonomi. Islam sangat menjunjung harkat wanita, bahkan melindungi dari hal yang paling sederhana hingga yang lebih kompleks. Dengan demikian, pemahaman mengenai emansipasi wanita dan gender harus dilihat dari berbagai aspek. Tidak bisa hanya dilihat dari aspek penuntutan hak-haknya saja, tetapi juga harus dilihat dari pemenuhan kewajiban, perkembangan zaman, mendengungkan emansipasi sebagai penuntutan hak-hak saja, tetapi mengesampingkan kewajiban yang menjadi konsekuensi dan hak-hak tersebut. Contoh-contoh undang-undang yang terkait dengan emansipasi. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Setelah merdeka, selama 44 tahun, Indonesia baru mempunyai Undang-Undang HAM pada tahun 99, berbeda dengan Amerika, Inggris, maupun Prancis yang mempunyai Bill of Rights sejak awal kemerdekaan dan menjadikan Bill of Rights mereka sebagai bagian tidak terpisah dari konstitusi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pada awalnya tidaklah dianggap sebagai pelanggaran hak asasi perempuan. Letaknya pada ranah domestik menjadikan KDRT sebagai jenis kejahatan yang sering tidak tersentuh hukum. Gerakan emansipasi wanita di Indonesia baru menampakkan taringnya ketika pergerakan nasional akhir pada abad ke-19. Sebelumnya, keadaan wanita pada saat itu masih sangat terikat oleh adat. Pengajaran di sekolah-sekolah hanya diperuntukkan untuk anak laki-laki saja, sedangkan anak-anak perempuan memperoleh pendidikannya di rumah atau lingkungan keluarga. Pendidikan yang diperolehnya pun hanya sebatas persiapan untuk menjadi ibu rumah tangga. Sampai-sampai ada yang menggambarkan kaum Siti Nurbaya itu hanya berkutat pada dapur, sumur, kasur. Raden Adjing Kartini adalah wanita bangsawan yang hidup di tengah-tengah kebudayaan Jawa. Kartini merupakan salah satu dari sedikit wanita Indonesia yang menguasai bahasa Belanda dengan baik. Hal itu menjadi modal pengetahuan yang sangat berharga untuk berhubungan dengan teman-temannya, terutama dari Eropa. Korespondensi Kartini dengan wanita modern tersebut semakin membuka wawasan khususnya tentang memajukan wanita. Hal inilah yang mendorong Kartini untuk memajukan kaum wanita di Indonesia yang saat itu berada dalam status sosial yang rendah. Terima kasih kepada saudara Fajar dan Anjani yang telah menjelaskan tentang definisi emansipasi dan sejarah emansipasi.
Selanjutnya ada Saudara Atasya yang akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya emansipasi. Kepada Saudara Atasya dipersilahkan. Apa sih penyebab emansipasi pada wanita? Ayo kita simak videonya. Wanita tidak memperoleh hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Wanita juga tidak dipercaya dalam menjalankan tanggung jawab yang penuh. Kaum wanita selalu disia-siakan ilmu yang dimilikinya. Penyebab itu semua yang menjadikan wanita dipandang sebelah mata dan rendah kedudukannya. Terima kasih kepada Saudara Atasya yang telah menjelaskan tentang penyebab terjadinya emansipasi. Selanjutnya ada Saudara Angifia yang akan menjelaskan tentang dampak emansipasi. Kepada Saudara Angifia dipersilahkan. Dampak positif dari emansipasi yang pertama, wanita menjadi lebih leluasa dalam meraih mimpi dan cita-citanya. Yang kedua, wanita juga dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, berkurangnya pelecehan dan kekerasan pada kaum wanita. Yang keempat, wanita juga mempunyai akses untuk melakukan aktivitas apapun secara aman. Yang kelima, kesempatan bagi wanita dalam aspek sosial dan politik semakin meluas. Yang ketujuh, menjadikan wanita sosok yang independen. Materi yang disampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya emansipasi merupakan upaya menyetarakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam menyongsong kehidupan era modern ini. Direalisasikannya atau tidak, emansipasi ini di kehidupan sehari-hari tergantung pada kita sendiri. Oleh sebab itu, diharapkannya semoga emansipasi ini terjadi dengan kita dan orang-orang sekeliling kita, karena perempuan juga punya potensi dan dapat diandalkan. Baik, dengan dibacakannya kesimpulan tadi, maka sudah sampailah kita di penghujung acara ini. Kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.